أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, yang tidak mungkin bisa kita balas kenikmatan tersebut, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi Allah ini. Walaupun cuaca dingin, sangat sampai masuk ke tulang belulang, sampai kerasa di tulang yang sangat dinginnya. Tapi Allah masih menggerakkan kaki kita. Apalagi ini kan lokasinya di tengah sawah atau nih, jadi kan anginnya lebih kerasa, dinginnya lebih kerasa. Jadi walaupun dingin seperti ini, Allah masih menggerakkan kaki kita dan terutama masih menggerakkan hati kita untuk hadir untuk sholat subuh bersama di gedung dakwah ini. Nah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas dari kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullah taala, masih membahas mengenai adab-adab di dalam membangun rumah. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab mempunyai rumah yang luas. Hadis nomor 457 dari Nafi bin Abdul Harits radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebahagiaan seseorang adalah rumah yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang tenang. Hadis riwayat Al-Mizzi, derajatnya sahih. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 kenikmatan yang bisa membawa kebahagiaan. Maka kita lihat bagaimana 3 kenikmatan ini ada di sekitar kita, yang selalu kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka maknanya apa? Bahwa yang namanya kebahagiaan itu tidak perlu cari jauh-jauh. Tidak perlu sampai tamasya kemana, jalan-jalan kemana, pergi kemana, nyari apa. Itu tidak perlu. Kebahagiaan itu bisa dicari, bisa didapatkan dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Maka apa yang bisa membawa kebahagiaan itu? Yang pertama, rumah yang luas. Maka ketika orang itu mempunyai rumah yang luas, akan merasa lega, akan merasa tidak terkekang. Dan ketika dia merasa lega, psikolognya, perasaannya, pikirannya juga jadi lega. Maka kalau secara umumnya lebih baik kita punya rumah yang luas. Kalau memang misalnya diberikan rezeki,
Kalau misalnya lagi seret ya semampunya saja. Tapi misalkan diberikan rezeki, lebih baik kita meluaskan rumah kita dibandingkan menghiasinya dengan barang-barang mewah. Jadi rumah yang luas dengan perabot seadanya itu lebih baik, lebih bagus dibandingkan rumah yang mewah tapi sempit. Ya, walaupun kok misalnya punya uang beli kursi impor dari mana Amerika, mejanya impor dari Eropa, hiasannya impor dari Cina. Nek pecah belah Cina niku mahal lho, Pak. Sing porselen niku sing asli nggih, tapi nek sing palsu nggih KW-KW murah-murah, kan sing asli kan juga mahal. Jadi barangnya mewah-mewah, tapi rumahnya tetap sempit. Itu biasanya kurang nyaman dipakai. Baru keluar kamar, buka pintu langsung ruang tamu. Yang tidak biasanya lebih nyaman rumah yang luas. Kemudian yang kedua, yang bisa membawa kebahagiaan adalah tetangga yang soleh. Kenapa? Kan kita tahu bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial yang pasti akan berinteraksi, akan bergaul dengan yang lainnya. Maka kondisi kita, perasaan kita otomatis terpengaruhi dengan interaksi yang kita lakukan. Kita berinteraksi dengan orang-orang yang baik akan membawa kebahagiaan. Kita berinteraksi dengan orang-orang yang buruk akan mendatangkan kesedihan. Dan orang yang paling banyak berinteraksi dengan kita setelah keluarga kita adalah tetangga kita. Maka ketika kita punya tetangga yang buruk, itu bisa menjadikan kehidupan kita seperti neraka. Bisa membuat hidup kita sangat susah. Misalkan punya tetangga suka nyetel musik keras-keras. Nah, ini pelanggannya Sonhorek gitu nggih. Karena pendukungnya Sonhorek di depan rumah bikin sound system disetel keras. Itu jangankan tetangga yang di sebelah ya, mungkin yang jaraknya 5 rumah, 10 rumah itu kacanya sampai geter-geter. Kan sangat mengganggu. Atau mungkin yang pas ada tetangga hajatan tuh nyetel musiknya 7 hari 7 malam, udah gitu nyetelnya pakai volumenya di polke. Kan kasihan yang jadi tetangganya. Atau punya tetangga tadi kalau misalnya bersih-bersih rumah, buang sampah sering di halaman tetangganya. Atau kalau bakar-bakar asapnya nggak diperhatikan, dikipaskan ke rumah sebelahnya. Jadi ketika kita punya tetangga yang buruk, itu bisa membuat hidup kita sangat susah. Maka orang Arab pernah mengatakan, kalau misalkan kita mau pindah rumah, ya, kalau mau menempati suatu tempat, cek dulu tentang tetangganya. Oke lah rumahnya murah, tapi kalau tetangganya yang jelek, ya nggak usah dibeli. Mending rumahnya agak mahal, rumahnya mungkin harganya sedikit di atas rata-rata, tapi punya lingkungan yang baik, tetangga yang baik, yang tidak mengganggu. Maka kebalikannya, ketika kita bisa punya tetangga yang baik, tetangga yang soleh, yang perhatian sama kita, itu kehidupan kita bisa menjadi bahagianya luar biasa. Punya tetangga suka ngasih makanan. Senang ya? Alhamdulillah setiap hari ada makanan gratis.
punya tetangga yang senang membantu, punya tetangga yang perhatian, kalau ada masalah sering menjenguk, menawarkan bantuan, kalau ada apa-apa selalu menolong, punya tetangga yang selalu ramah menyapa kita, selalu mudah senyum, tidak pernah mengganggu. Wah, itu kalau punya tetangga seperti itu kehidupan bahagianya luar biasa. Kemudian yang ketiga, kenikmatan yang ketiga yang bisa memunculkan kebahagiaan adalah kendaraan yang tenang. Apa itu kendaraan yang tenang? Ya berarti kendaraan yang nyaman dipakai, tidak pernah mogok, jarang rewel, ya, nggak diservis pun tetap jalannya lancar, nggak sedikit-sedikit langsung macet, sedikit-sedikit masalah, kan tidak nyaman. Maka ketika kita punya kendaraan yang nyaman, apalagi kendaraan yang kita pakai sehari-hari, itu bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Maka kalau kita milih kendaraan, maka yang penting adalah nyamannya, jangan mahalnya. Ada orang yang karena gengsinya, karena yang penting punya duit, pengen sombong, akhirnya membeli kendaraan yang mahal walaupun mungkin tidak nyaman. Misalkan orangnya kecil tapi beli motor moge. Jadi kalau mau pakai itu pakai jinjit itu pakai. Itu lo pakai. Yang penting saya gaya, tapi karena pakainya moge, karena kakinya mboten nyandak, nek jalan mesti jinjit. Kasihan berhenti itu harus nyetang di standar. Soalnya nek berhenti standar mboten kuat. Ingat beli mahal-mahal tapi karena tidak nyaman, bukannya malah enak dibawa, malah bikin susah. Atau misalkan beli mobil kayak Lamborghini. Itu kan mobil Lamborghini itu kan mobil model rendah nggih, Pak nggih. Maksudnya mobil yang bodinya rendah. Jadi nih masuk itu harus bungkuk. Nah, ceper. Nah, bayangkan sing ngagem niku orang-orang yang bahasanya masalah di punggung ngoten nggih. Ya jangankan mau masuk mobil, mau nek salat mohon rukuk juga susah. Nah, kan bagian mobilnya kalau punya mobil seperti itu bukannya malah bikin enak, bikin nyaman, malah setiap masuk harus sakit. Punggungnya nggak kuat buat bungkuk. Nah, kan? Bagaimana ketika membeli kendaraan karena dia milih gengsinya, dia milih mahalnya, akhirnya tidak nyaman. Beda kalau kita milih nyamannya, walaupun mungkin bodinya tidak bagus-bagus, harganya tidak mahal, mereknya bukan merek terkenal, tapi ketika kita nyaman memakainya, enak memakainya, maka setiap memakainya kita merasakan kebahagiaan. Maka inilah ya 3 nikmat ya yang Rasulullah katakan bisa membuat hidup kita bahagia. Ketika kita punya rumah yang luas, punya tetangga yang soleh, dan punya kendaraan yang nyaman. Ini yang 3-tiganya ini bisa didapatkan oleh semua orang ya. Bagaimana kita mencarinya? Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab membuat bilik-bilik ya. Maksudnya membuat rumah yang besar, yang banyak kamarnya. Hadis nomor 458 dari Thabit bahwasanya ia bersama Anas berada di pojok kota. Jadi ini sahabat Thabit itu sedang mampir di rumah Anas, dan Anas ini rumahnya ada di ujung kota.
Jadi tidak di pusat kota Madinah tapi agak jauh. Bahasanya nek kita rodok pelosok ngoten nggih. Maka di atas bilik miliknya. Jadi rumah Anas ini itu termasuk rumah yang besar, yang banyak ruangnya, bahkan bertingkat. Karena di sini kan dikatakan Sabit itu dapat kamarnya itu di atas kamar si Anas. Jadi ada 2 tingkat. Nanti kan tingkatnya 2, berarti kan yang di sekitar juga lebih banyak kamarnya. Maka kemudian ia mendengar azan lalu turun dan aku juga turun. Jadi Sabit dan Anas itu begitu mendengar azan langsung turun tidak kosek-kosek, tidak nanti-nanti, tapi langsung ke masjid. Maka Anas ini memendekkan langkah-langkahnya lalu berkata kepada Sabit, aku bersama Zaid bin Sabit dan ia berjalan bersamaku dengan cara ini, yaitu dengan memendekkan langkah. Ia berkata kepadaku, apakah kamu tahu kenapa aku melakukan ini bersamamu? Maksudnya memendekkan langkah. Sesungguhnya Nabi berjalan bersamaku dengan cara begini. Ya, jadi Nabi itu ketika jalan ke masjid itu memendekkan langkahnya. Maksudnya memendekkan langkahnya itu berarti jalannya itu pendek-pendek gitu nih. Jadi biar langkah yang diambil itu pendek-pendek. Maka Nabi berkata, tahukah engkau kenapa aku berjalan pendek-pendek seperti ini bersamamu? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau lalu bersabda, untuk memperbanyak bilangan langkah-langkah kita ketika akan melaksanakan sholat. Hadis riwayat At-Tabrani derajatnya dhaif. Nah, maka penjelasannya, maka hadis ini mengajarkan 2 hal. Yang pertama, hadis ini mencontohkan untuk membangun rumah yang luas dan banyak ruangnya. Ya, itu di paruh pertama. Bagaimana di sini diceritakan sahabat Anas itu mempunyai rumah yang luas, yang banyak ruangnya. Makanya kenapa kok dimasukkan di bab ini. Maka di dalam Islam boleh hukumnya membangun rumah yang bagus, rumah yang besar selama niatnya untuk kebaikan. Bukan untuk sombong, apalagi untuk kemaksiatan. Seperti Anas ini. Bagaimana Anas radhiyallahu anhu itu membangun rumah yang besar karena keluarganya yang banyak. Maka salah satu riwayat pernah menyebutkan Anas itu pernah memohon kepada Rasulullah supaya diberi umur yang panjang, harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Maka diaminkan oleh Rasulullah. Maka Anas itu umurnya sampai hampir 100 tahun hidupnya. Kemudian punya harta yang melimpah dan punya anak yang banyak. Bahkan pernah dikatakan anaknya sampai 100. Bayangin Pak. Gadah putra nih Pak ya. Bukan wayah putra saja ada 100. Ya nek putrane 100 otomatis istrinya nggih mboten setunggal nggih. Mosok istri setunggal anu 100 nggih. Mboten saged. Jadi dari 4 istri otomatis 4 nggih. Terus soalnya 1 istri 25 saja itu sudah maksimal ya. Jadi sudah setiap tahun hamil ini kata saya. Nah, karena punya keluarga yang sebanyak itu, ya akhirnya Anas juga membangun rumah yang besar juga. Kemudian yang kedua, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak langkah ke masjid. Bahkan supaya langkahnya tambah banyak, kita jalannya itu diperkecil. Maksudnya langkah yang diambil. Jadi misalkan biasanya satu angkat kaki itu misalnya setengah meter, ya mungkin kita buat jadi 25 cm, 30 cm. Jadi langkahnya lebih kecil-kecil supaya langkah kita ke masjid itu lebih
lebih banyak. Maka dalam hadis yang lain telah dikatakan satu langkah kaki kanan ke masjid itu menambah pahala, satu langkah kiri itu menggugurkan dosa. Maka makin banyak langkahnya, makin banyak pahalanya. Maka kalau rumahnya jauh, itu pahalanya bisa lebih banyak, bisa lebih besar. Tentu kalau tetap bisa sholat, ya, tetap bisa ke masjid. Ya kalau misalnya kok gara-gara rumah jauh, kemudian jarang ke masjid, yang penting rumahnya yang dekat. Tapi kalau misalkan dia punya rumah yang jauh ke masjid, kemudian bisa selalu sholat tepat waktu, maka pahala yang Allah berikan sangat banyak. Itu kalau berjalan. Kalau pakai motor bagaimana? Apakah yang memakai motor itu bisa mendapatkan kemuliaan yang berjalan? Maka ini tergantung. Kalau misalkan dia pakai motor karena terlambat, jadi kalau misalnya jalan mesti terlambat, ya karena misalnya rumahnya jauh, kalau jalan tuh bisa sampai 10 menit, 15 menit, dan mesti kalau jalan itu nanti akan masbuk, maka lebih baik naik motor. Karena keutamaan sholat tepat waktu itu lebih mulia dibandingkan keutamaan jalan ke masjid. Tapi kalau misalkan dia tetap bisa jalan dan tetap tidak telat, jadi misalnya karena supaya nggak telat, datangnya jauh-jauh waktu, jadi bahkan sebelum adzan sudah ke masjid, maka kalau seperti ini yang jalan itu pahalanya lebih utama. Asal dia bisa tepat waktu. Ya. Jadi jangan sampai kok karena mengejar keutamaan jalan, kemudian sholatnya masbuk. Nah kalau seperti ini tidak boleh. Ya, lebih baik pakai motor, kemudian sholatnya tepat waktu. Tapi kalau bisa jalan, kemudian tetap bisa menjaga sholatnya, tetap tidak terlambat, maka berjalan itu lebih baik, lebih mulia, dan lebih banyak pahalanya. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab melukis atau mengukir bangunan. Hadis nomor 459 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak terjadi kiamat sehingga manusia membangun rumah-rumah yang menyerupai pakaian yang bergaris-garis atau berpola-pola. Hadis riwayat Bukhari di Adabul Mufrad, derajatnya sahih. Maka di sini Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah banyaknya manusia yang mulai menghiasi rumahnya. Jadi rumah itu tidak hanya yang penting berdiri, yang penting buat perlindungan, tapi mesti dihias. Dan ini terjadi nih, kita lihat bagaimana rumah-rumah sekarang itu tidak cukup yang penting dinding, atap, pintu, jendela, enggak, tapi ada hiasannya, ada arsitekturnya, ada tambahannya. Maka apakah yang menghias ini suatu perbuatan yang jelek? Maka di dalam Islam menghias rumah termasuk perbuatan yang mubah. Mubah itu bagaimana? Berarti yang mubah itu bisa menjadi baik ketika niatnya baik, tapi juga bisa menjadi jelek ketika niatnya jelek. Maka ini menunjukkan bahwa yang namanya tanda kiamat itu tidak selalu buruk. Karena biasanya kalau kita mendengar tanda-tanda kiamat itu, wah ini keburukan, ini kejelekan, menyebar kemaksiatan. Tapi itu belum tentu. Ada memang tanda kiamat yang berupa banyaknya perbuatan maksiat, tapi juga ada tanda kiamat yang bentuknya adalah kebaikan. Maka berdasarkan hadis-hadis yang lainnya, di dalam Islam itu menghias rumah asalnya itu boleh
asal dengan niat yang baik. Yang baik itu bagaimana? Yang pertama, untuk menciptakan keindahan yang bisa dinikmati penghuninya. Jadi dia menghiasi rumah memang supaya buat saya pengen rumah supaya nyaman, supaya senang di dalam rumah. Kayak misalkan punya rumah cuma dicat putih, tembok putih, kemudian furniturnya kaku-kaku, kan bukannya malah kalau mau tinggal bukannya malah seneng malah depresi nggih. Rumah kok bosenin banget, rumah kok kaku banget. Nah, itu kan kadang-kadang bukannya malah seneng punya rumah malah bikin sedih, bikin sumpek. Ya kalau memang supaya nyaman buat dirinya sendiri, bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, bukan supaya dikenal sebagai orang yang kaya, maka ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua, boleh menghias rumah dengan hiasan yang fungsional. Misalkan menghias ventilasi, kanopi, tiang, pintu, jendela. Ini kan unsur-unsur penting dari rumah ya. Yang tidak boleh ketika kita menambahkan hiasan-hiasan yang enggak ada gunanya. Misalkan bikin patung di depan rumah, patung gede. Kan membuat patung itu kan haram ya. Patung yang bentuknya makhluk hidup itu tidak boleh dipajang. Dan yang ketiga, tidak boleh menghias yang berlebihan. Contohnya apa? Misalkan ada masjid punya hiasan, yaitu bikin lukisan dari logam. Sudah gede itu. Tapi harganya sampai ratusan juta. Uang ratusan juta cuma buat hiasan. Kan maning-man nggih buang-buang duit. Atau misalkan bangun masjid tapi kubahnya itu pengen dibuat bagus, pengen dibuat keren sampai budgetnya itu habis setengah dananya. Jadi 50% dana hanya untuk kubah. Ini kan berlebihan banget ya. Kubah fungsinya apa coba? Kan sebenarnya kubah itu enggak ada fungsinya. Cuma buat tanda, oh ini adalah masjid, itu aja fungsinya kubah. Enggak ada fungsi yang lain. Buat apa? Buat pelindungan pakai atap. Kan fungsinya cuma hiasan. Maka ya enggak usah berlebihan. Untuk kalau di rumah ya misalkan tadi hiasan-hiasan pakai perabotan yang mahal-mahal, yang sangat mahalnya ya, padahal tidak ada manfaatnya. Tidak diperbolehkan. Kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya, hadis nomor 460. Muawiyah telah menyurati Mughirah supaya menulis untuknya apa yang telah didengarnya dari Rasulullah. Maka dalam balasan suratnya, Mughirah menuliskan bahwasanya Nabi setiap selesai sholat membaca, ini Rasulullah mengajarkan salah satu doa ya yang dibaca ketika zikir setelah sholat. Doanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ukal jaddi minkal jadd. Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya kekuasaan dan segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi pemberianmu, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi jika engkau menghalanginya, wala yang fa'udal jaddi minkal jadd,
dan tidak dapat memberi manfaat kekayaan itu pada yang mempunyai tanpa seizinmu. Monggo, nanti ini doanya bisa dihafalkan ya, dibaca setiap selesai sholat. Ini biasanya dibaca setelah membaca Bismillah alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian bisa membaca ini. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang 6 hal. Apa saja yang dilarang? Pertama, mempercayai kabar yang tidak tentu sumbernya. Ya. Jadi kalau sekarang itu ya kalau dapat kabar di WA langsung di share, dapat video, dapat info langsung di share. Nah, seperti ini tidak boleh. Cross check terlebih dahulu. Yang kedua, banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, membuang-buang harta, kemudian durhaka kepada orang tua, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan enggan memberi tetapi suka menerima. Maka kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab menghias harta, menghias rumah ini? Karena di hadis ini ada larangan untuk membuang-buang harta. Karena ketika orang menghias rumah dengan hiasan yang berlebihan, dengan hiasan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya, hanya untuk sombong atau berbangga diri, maka itu termasuk perbuatan membuang harta mubadzir, ya. Termasuk perbuatan yang mubadzir. Dan Allah katakan, innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Orang yang mubadzir itu temannya syaitan. Kemudian hadis nomor 461 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah amal perbuatan itu menyelamatkan salah seorang di antara kalian. Ya. Maka mereka bertanya, walaupun pada engkau wahai Rasulullah, beliau menjawab, walaupun saya, tetapi saya diberi limpahan oleh Allah dengan rahmatnya. Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa selamat karena amalnya. Kenapa? Pertama, karena amal kita itu banyak kekurangannya. Dan kalaupun amalnya sempurna, itu tidak ada bandingannya dengan nikmat yang Allah berikan. Pernah dikisahkan nanti di hari kiamat ada orang yang saat itu ditimbang amal kebaikannya. Dan kemudian amal kebaikannya itu sangat berat. Maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dengan rahmatku. Maka dia berkata, ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amalku. Ya, jadi masuk surga dengan amal saya. Maka didatangkanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan ternyata amalnya itu tidak ada bandingannya dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Maka dia berkata, ya Allah, kalau begitu masukkan saya ke surga dengan rahmat Engkau. Jadi kalau kita mau hitung-hitung ya, nikmat yang kita dapat di dunia ini, mulai dari nikmat badan kita, nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat badan yang sehat, tidak ada penyakit, nikmat rizki, nikmat harta, nikmat pasangan, semua nikmat ini itu sangat besar sekali. Dan amal kita saja itu tidak cukup untuk menebus nikmat kita di dunia. Maka kalau untuk nikmat dunia saja tidak cukup, apalagi untuk membeli nikmat akhirat yang jauh lebih nikmat, jauh lebih kekal, jauh lebih utama. Tentu tidak akan cukup. Makanya Rasulullah mengatakan, kita itu tidak masuk surga dengan amal, tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala.
Maka bagaimana cara kita mencari rahmat Allah? Yaitu dengan beramal. Jadi kita tetap beramal, tapi perlu kita tancapkan dalam hati kita bahwa kita itu beramal untuk meraih rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah kita bisa masuk surga. Ya. Jadi kita jangan merasa kita masuk surga itu dengan amal kita. Kemudian Rasulullah meneruskan, maka dari itu berbuat baiklah, dekatkanlah diri kalian padanya, beribadahlah di waktu siang dan sebagian dari waktu malam. Ya. Jadi bagaimana cara meraih rahmat? Ya tadi dengan beramal, beribadah kepada Allah, baik di waktu siang maupun waktu malam. Ya di waktu siang dengan puasa, dengan sholat. Di waktu malam dengan sholat malam. Sederhanakanlah dalam ibadah, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit supaya kalian mencapai ridhonya. Hadis Buraida dan Ahmad derajatnya soleh. Maka ketika ibadah kita harus seimbang, ambil yang tengah, tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh sedikit. Jangan malas-malas, jangan enggan dalam beribadah, tapi juga jangan berlebihan. Jangan sampai karena ibadah kita meninggalkan kewajiban kita yang lainnya. Ambil yang tengah-tengah. Misalkan kalau sholat, ya sholat tepat waktu. Gak boleh males. Malesnya misalnya apa? Sholatnya terlambat, akhir waktu, sholat subuh jam 6, sholat zuhur jam 2, sholat asar jam 5, sholat isya jam 10, 12 sampai jam 1. Nah, seperti kan mengakhirkan waktu sholat. Tidak boleh. Atau sholatnya bolong. Tapi berlebihan juga tidak boleh. Misalnya sholat kok nambah rakaat, kan jelas nggak boleh. Atau misalnya karena sholat tahajud setiap malam sampai nggak pernah tidur, nggak pernah nemenin istrinya. Nah, seperti ini kan tidak boleh juga karena meninggalkan kewajibannya yang lain. Nah, ini hadis terakhir untuk bab mengenai adab-adab dalam membangun rumah. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab mengenai adab lemah lembut. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk berlemah lembut dalam segala hal. Baik dalam hal perkataan berarti dengan kata-kata yang baik dan volume yang tidak teriak-teriak. Atau dalam hal perbuatan yang misalnya dengan muka yang tersenyum, dengan perbuatan yang baik, dengan menyapa dan memberi salam. Bahkan kita itu tetap diperintahkan untuk berlemah lembut kepada setiap orang, hatta kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa, wahai Musa, berdakwalah kepada Firaun dan berkatalah kepada dia dengan perkataan yang lemah lembut. Qul lahu qaulan layyinan. Ya. Dakwailah dia dengan perkataan yang lemah lembut. Bayangkan Pak, semulianya Nabi Musa, ya, betapa tingginya derajat Nabi Musa. Ketika berkata kepada Fir'aun yang termasuk makhluk yang paling zalim saja, itu tetap disuruh berlemah lembut. Maka kalau kita kok mau berbuat buruk kepada orang lain, berkata yang buruk kepada orang lain, coba kita pikirkan. Orang kita itu tidak semulia Nabi Musa. Dan orang yang kita maki-maki itu tidak sezalim Fir'aun. Maka apa dasar kita untuk memaki mereka, sedangkan Allah saja memerintahkan Nabi Musa untuk berbuat baik, untuk berkata yang lemah lembut kepada
Firaun. Itu Nabi Musa. Dan kita tidak semulia Nabi Musa dan dia tidak sehina, tidak sezalim Firaun. Tentu kita lebih wajib untuk berkata yang lemah. Dan di hadis ini Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau tetap berlemah lembut walaupun diejek, dihina oleh orang Yahudi. Dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW, ia berkata, maka serombongan orang-orang Yahudi bertamu kepada Rasulullah kemudian mengucapkan assalamualaikum. Bukan assalamu tapi assam. Cuma beda satu huruf. Tapi artinya jadi beda. Apa artinya kalau assalamu? Kalau assalamualaikum, keselamatan bagimu. Kalau assalamualaikum, semoga kamu cepat mati. Bagaimana Pak? Ada orang yang bertamu, kemudian salamnya, semoga kamu cepat mati. Maka Aisyah berkata, nah, aku paham ucapan mereka. Kan jengkel nggih. Aisyah masuk ini suaminya yang paling dia sayangi kok dihina di depannya. Akhirnya karena Aisyah jengkel, Aisyah pun menjawab, alaikumussammu wa la'natuhu. Double ini. Semoga kalian juga cepat mati dan juga semoga dapat laknat. Jadi dibales dan nambah doa gitu Pak ya. Didoain semoga kamu cepat mati. Aisyah jawabnya semoga kamu cepat mati juga dan semoga dapat laknat Allah. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah yang artinya, ya Aisyah pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan. Sesungguhnya Allah menyukai sikap yang lemah lembut terhadap segala hal. Maka di sini kelihatan Rasulullah itu tidak suka dengan perkataannya Aisyah. Rasulullah tidak suka bahwa Aisyah itu membalas dengan kalimat-kalimat yang buruk. Maka beliau mengatakan, wahai Aisyah, jaga perkataannya, lemah lembutlah. Ya. Jangan membalas dengan makian karena Allah itu menyukai hal-hal yang lemah lembut. Maka Aisyah pun roto gak terima. Wahai Rasulullah, kan kamu tadi engkau sudah mendengar perkataan mereka. Mereka itu kan mendoakan keburukan. Saya itu berkata begini karena membalas perkataan mereka. Memang engkau tidak marah dikata-katain seperti itu. Maka Rasulullah menjawab, aku sudah membalasnya dengan mengatakan wa'alaikum. Semoga kamu juga dapat hal yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim derajatnya sahih. Maka di sini Rasulullah mengajarkan ketika beliau dijelek-jelekkan, didoakan keburukan, maka beliau tidak membalas makian tersebut dengan makian yang lain. Bahkan melarang Aisyah yang ikut memaki juga, itu tidak diperbolehkan. Beliau hanya menjawab dengan kata wa'alaikum. Dan ini adalah jawaban yang bagus karena lemah lembut, tidak ada unsur makian di dalamnya, tidak ada kata yang kasar, disampaikan dengan nada yang baik. Ini menunjukkan bahwa ketika kita dimaki, balaslah dengan yang baik, tidak boleh membalas dengan makian yang sama, atau bahkan mungkin membalas dengan makian yang lebih buruk. Kemudian hadis nomor 463 dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak dikaruniai sifat lemah lembut, berarti tidak dikaruniai kebaikan. Hadis riwayat Muslim derajatnya sahih. Hadis nomor 464 dengan lafaz yang mirip dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dikaruniai untuk lemah lembut, maka ia telah dikaruniai kebaikan. Dan barang siapa yang dijauhkan dari lemah lembut, maka ia telah dijauhkan kebaikan. Yang paling berat pada timbangan orang mukmin di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci pada orang yang jahat dan berkata kotor.
Maka di sini Rasulullah mengajarkan bahwa yang namanya lemah lembut itu adalah pangkal kebaikan. Orang yang bisa lemah lembut, orang yang bisa berbuat baik kepada orang lain pasti akan mendapatkan kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Di dunia apa? Maka di dunia orang-orang akan sayang kepadanya, orang akan menghormatinya. Ya. Karena orang itu senang dengan orang-orang yang berlemah lembut kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, maka berkat rahmat wali rahmatin minallahi lintalahum, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad itu berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik, seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka para sahabat itu akan menjauh dari sekitarmu. Jadi kalau orang-orang yang tidak bisa berlemah lembut akan mendapatkan keburukan. Di dunia orang yang tidak bisa lemah lembut akan dijauhi oleh orang lain. Orang-orang tidak akan dekat-dekat dengannya. Dan kalau tidak dekat, tentu tidak mau menolongnya. Dia butuh apa, tidak akan ditolong. Dia sedang kesusahan, tidak akan ditolong. Karena orang-orang tidak suka dengannya. Dan kebaikan di akhirat akan mendapatkan timbangan kebaikan yang berat, mendapatkan pahala yang luar biasa. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa nanti di akhirat salah satu yang menyebabkan timbangan amal kita yang paling berat adalah akhlak yang mulia. Inilah kenapa Rasulullah SAW menekankan sekali untuk memperbaiki akhlak kita. Maka beliau berkata, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak kalian. Karena tadi akhlak mulia itu timbangannya sangat berat. Maka kebalikannya juga sama. Ketika timbangan kebaikan akhlak mulia itu sangat berat, ketika dia itu berakhlak yang buruk, dia senang menyakiti orang lain, timbangan keburukannya juga bisa sangat berat juga. Jadi ketika akhlak yang mulia itu bisa memberatkan timbangan kebaikan kita, akhlak yang buruk juga bisa memberatkan timbangan keburukan kita. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, orang yang rugi, orang yang bangkrut di kiamat adalah orang yang zalim, orang yang berakhlak buruk, orang yang sering menyakiti orang lain, sehingga pahalanya itu diambil untuk menebus kesalahannya. Setelah pahalanya habis, dosa orang lain ditambahkan ke dosanya, akhirnya dia tidak punya pahala, dosanya nambah besar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ini akibat dari akhlak yang buruk. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka di sini ditekankan bahwa kalau kita mau mendapatkan kemuliaan, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat, kita mulai dengan memperbaiki akhlak kita. Dan akhlak yang mulia bisa dimulai dengan berlemah lembut kepada sesama manusia. Baik dari perkataannya maupun perbuatan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu film ya, filmnya pas 53. Monggo sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada? Kalau tidak ada, sampai di sini terlebih dahulu. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebenaran itu bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Bila taqwa hidayah wa hidayah, nun wal qalami amma yastur mastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله